Ya, P3 saling pecat ini menjadi satu topik dialog kita hari ini di Jurnal Pagi. Kalau kita kemudian merunut sebetulnya apa yang menyebabkan perpecahan yang mencuat belakangan. Apakah ini terkait dengan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Surya Dharma Ali, sehingga kemudian selama melakukan ataupun merealisasikan manuver-manuver tersebut, teman-teman DPP tidak merasa dilibatkan? Pak Rusli. Sebenarnya kita lebih pada situasi beliau ya sebagai tersangka. Ya. Kita tidak mau dikaitkan dengan partai. Tadi juga disampaikan oleh pengamat kita bahwa apapun ya besok menjadi berhukum tetap atau tidak, tetapi sudah terjejaskan bahwa beliau tersangka. Sementara kita punya prinsip perjuangan partai amal ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita mau tegak di panggung bicara amal ma'ruf nahi mungkar sementara ketua umum kita tersandra oleh persoalan hukum? Ya, publik kan bisa mengerti bahwa kalau KPK sudah menetapkan tersangka, tentu juga tidak serta-merta tanpa data dan bukti. Ya. Kemudian karena atas dasar itulah kita tidak mau. Apalagi kalau kita kembali pada khitoh partai ya. Khitoh partai itu kita komitmen menegakkan hukum. Indonesia melahirkan sebuah reformasi politik, ya, reformasi hukum tidak terlepas dari peran politiknya P3 sendiri. Nah, ketika kita menjunjung bagaimana Indonesia yang bersih ya dari KKN dan lain sebagainya, penegakan hukum, sementara ketua kita tersandra persoalan hukum. Jadi itu murni. Ya, Mas Burhan, urgensi ini kemudian dilihat oleh teman-teman DPP dari P3 dan juga kemudian Anda sendiri melihat ketika akhirnya manuver-manuver politik yang dilakukan oleh ketua umum ini tidak merupakan representasi dari teman-teman DPP, sejauh mana ini kemudian menjadi satu penyebab friksi ini kemudian mencuat? Ya, ini kan bukan persoalan baru ya. Kalau kita runut ke belakang, awal persoalannya muncul ketika seorang Surya Dharma Ali melakukan kampanye di sebuah panggung yang disediakan oleh Partai Gerindra sebelum Pileg, sehingga menimbulkan disorientasi di kalangan caleg P3, karena bagaimanapun mereka juga punya gawe sendiri ya, punya kerjaan sendiri supaya lolos. Nah, kemudian muncul beriringan bersamaan dengan aksi sebelumnya. Jadi sebenarnya Pak Surya Dharma Ali ini sudah dipecat kedua kali ini. Sebelumnya sudah pernah dipecat, kemudian terjadi islah di puncak, kemudian kembali ke 0-0, dan Pak Romah Hurmuzi sama Pak Soeharto juga sudah dipecat 2 kali juga. Sebelumnya juga terjadi saling pecat-memecat. Poin saya adalah bahwa soal manuver seorang SDA itu terjadi terutama sebelum islah yang pertama. Jadi ada persoalan terkait dengan manuver politik seorang SDA yang dianggap sering berjalan tanpa koordinasi dengan pengurus yang lain. Tetapi setelah keputusan P3 mendukung Prabowo Subianto, praktis sebenarnya terjadi rekonsolidasi. Sebelum pada akhirnya setelah Pilpres selesai, kemudian kita tahu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi P3, dan saat yang sama ada kasus hukum yang melilit SDA. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kasus hukum itu baru dipersoalkan sekarang, tidak pada saat Pilpres kemarin? Mungkin karena sedang bekerja ekstra keras memenangkan koalisi merah putih ya. Tapi poin saya bukan di situ. Poin saya terkait dengan timing juga menarik untuk kita kuliti ya. Timingnya kan kalau kita lihat Pak SDA mengajukan muktamar tanggal 22 Oktober. Itu kurang lebih 2 hari setelah Pak Jokowi dilantik. Ya. Kemudian saat yang sama ada perencanaan Mukernas tanggal 23 September bulan ini. Dan kemudian akan dibicarakan apakah muktamar akan dipercepat atau tidak. Nah, pertanyaannya apakah ini kaitannya dengan koalisi Jokowi, JK, ataukah kaitannya dengan koalisi Merah Putih? Nah, ini yang harus dikupas tuntas. Tapi lepas daripada itu, sikap pribadi saya adalah siapapun ketua umum partai terkena kasus hukum, menurut saya atas nama legitimasi politik lebih baik mengundurkan diri, karena partai politik dibangun atas dasar trust, kepercayaan. Kembali ke Pak Rusli, Anda sebagai satu anggota partai yang kemudian juga dipecat oleh SDA, apa pendapat Anda? Apa yang kemudian dirasakan oleh teman-teman yang pada saat itu juga dipecat oleh SDA? Tak ada apa-apa, karena Pak SDA tidak lagi ketua umum. Ya, kemudian kalau dilihat ADRT, pemecatan terhadap pengurus DPP itu ada didasari oleh rapat pengurus harian. Bagaimana beliau melakukan rapat pengurus harian dari 50 yang aktif, sementara 36 ada di kita. Ya, karena itu kita tidak memandang sesuatu yang anu. Dan kalau kita lihat dari registrasi penomoran,
kemudian kelaziman SK kita bertentangan sekali. Jadi kita anggap itu SK bodong saja. Ya, kita lebih pada agenda-agenda kepartaian ya, karena itu kita lakukan Rafim, kemudian insya Allah 23-24 kita melakukan Mukernas, konsolidasi kita perbaiki sambil juga evaluasi Pileg, evaluasi Pilpres. Kemudian kita lebih tertarik membicara agenda-agenda kebangsaan, agenda-agenda kerakyatan. Nah khusus soal misalnya ada prediksi orang soal koalisi, kita sudah katakan, tadi malam juga kita tegaskan bahwa kita tetap berada di koalisi merah putih. Terkait dengan pelantikan anggota DPR, sejauh mana ini menjadi satu hal yang juga cukup mempengaruhi Pak Rusli? Tidak ada, karena kita akan juga segera melaporkan dan sudah kita masukkan surat tentang perubahan struktur dari Pak SDM menjadi Pak Imron Pangkapi. Ya, kita berharap juga pemerintah ya Menkumham memahami ini, karena kita yang paling tinggi adalah ADART dan tidak ada multitafsir. Jadi pasal 10 lalu juga soal ketua umum tidak ada hak veto. Ya, yang ada itu DPP di pasal 51 di pasal 14-15 itu tegas bahwa pengurus DPP itu terdiri dari eksekutif partai, ketua umum, wakil ketua umum. Jadi dia sama. Jadi dia pimpin kolektif kolegial. Jadi tidak ada dia punya istilah memegang mandat. Ya. Presiden pun kalau dijatuhkan juga bukan karena rakyat kan. Dipilih oleh 183 80 juta rakyat, tapi ketika beliau ada kesalahan, yang menyatukannya kan DPR. Walaupun kemudian SDA bilang bahwa langkah-langkah politik ataupun strategi politik dan berpartai yang dilakukan oleh anggota-anggota yang beliau sudah katakanlah pecat, ini menjadi satu hal yang kemudian ilegal. Karena saya sudah memecat anggota-anggota partai yang melakukan aktivitas di partai tersebut. Anda melihatnya seperti apa, Mas Burhan? Begini Bung ya, lebih baik kita melihat berdasarkan pada hitung-hitungan yang rasional saja. Salah satu pertanggungjawaban ketua umum di depan peserta muktamar adalah capaian elektoral dari partai yang dipimpin pada masa beliau. Itu yang paling clear gitu ya. Saya kira Pak Sudirman Ali menjadi ketua umum 2 kali. Periode pertama itu periode sebelumnya suara P3 merosot dari perolehan di tahun 2004 ya. Jadi tahun 2009 capaian elektoral P3 sekitar 5%. Tahun 2014 saya kira target yang dibebankan oleh muktamar juga tidak tercapai. Jadi hanya naik sekitar 1%, sementara partai Islam yang lain itu ada yang mengalami kenaikan cukup signifikan, misalnya seperti PKB. Nah, pada sisi capaian elektoral di pemilu legislatif, memang ada ekspektasi yang tidak tercapai. Kemudian pada waktu Pilpres juga kalah, gitu ya. Jadi secara umum memang rasional maupun secara moral memang susah untuk di. Secara track record sendiri, sumbangsi dari SDA sendiri untuk partai tidak kemudian terlalu membanggakan gitu ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Bapak-Bapak. Ya pemirsa, tetap di tempat Anda, Jurnal Pagi setelah jeda berikut akan kembali.